Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Nasihat Praktis. Senang banget bisa ketemu kalian lagi. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang jujur aja, mungkin bisa bikin kamu mikir ulang soal kebiasaan-kebiasaan kecil yang sering banget kita lakuin tanpa sadar. Coba deh kamu bayangin, ada hal-hal yang kelihatannya biasa aja, tapi ternyata bisa ngerusak otak kita pelan-pelan. Serem kan? Nah, makanya hari ini kita ngobrolin soal kebiasaan-kebiasaan harian yang sering diremehin, padahal dampaknya luar biasa. Organ yang paling vital di tubuh kita, otak. Sekarang coba deh kamu tanya ke diri sendiri. Seberapa sering kamu scroll medsos sampai lupa waktu? Atau nonton sesuatu yang, ya kamu tahu lah. Atau mungkin pernah coba-coba main slot online karena iseng. Tenang, nggak ada yang ngejudge di sini. Kita semua belajar bareng. Di zaman serba online kayak sekarang, kita emang gampang banget terpapar info terus-menerus. Tanpa sadar, otak kita bisa kena dampaknya. Jadi, lewat video ini, saya mau ajak kalian buat sama-sama menjelajahi cara kerja otak kita. Dan gimana kebiasaan-kebiasaan itu bisa mempengaruhi kita. Bukan cuma hari ini, tapi juga dalam jangka panjang. Kita bakal kupas tuntas dari berbagai sisi. Bukan cuma fisik, tapi juga emosional, psikologi, dan sosial. Dan pastinya, kita juga akan bahas solusi dan cara biar kita bisa lindungi otak kita. Siapa tahu, setelah video ini, kamu bisa bilang ke diri sendiri, oke, saatnya berubah. Jadi, siap? Ayo kita mulai. Jujur aja, siapa sih yang nggak pernah kebanyakan scroll medsos? Ngaku deh, kadang kita buka Instagram atau TikTok, terus tahu-tahu udah sejam lebih. Nah, kebiasaan ini nih yang kelihatannya nggak masalah, tapi ternyata berdampak besar banget. Saat kita terlalu sering scroll medsos, otak kita kayak diserbu terus-menerus sama info yang nggak ada ujungnya. Akibatnya, overstimulasi. Coba kamu rasain. Apakah belakangan ini kamu gampang terdistraksi, susah fokus, atau gampang cemas? Itu bisa jadi karena efek dari terlalu banyak konsumsi konten digital. Bahkan studi menunjukkan ini bisa bikin memori menurun dan fokus kita terganggu. Lebih parahnya lagi, kebiasaan scroll medsos ini bisa jadi kompulsif. Tahu kan rasanya? Buka aplikasi padahal nggak ada notif baru. Terus tutup. Buka lagi. Itu tandanya otak kita udah nyari dopamin kecil-kecilan dari situ. Dan ini bukan cuma soal konsentrasi, tapi juga soal mental. Coba pikirin, berapa kali kamu bandingin hidupmu sama hidup orang lain yang kamu lihat di story? Padahal itu cuma highlight. Tapi kita bisa ngerasa nggak cukup, minder, bahkan depresi. Belum lagi soal tidur. Padahal, pernah nggak kamu scrolling sebelum tidur terus akhirnya malah susah tidur? Cahaya biru dari HP itu ngeganggu banget ke produksi melatonin, hormon yang ngatur tidur. Jadi pas kamu pikir kamu lagi rileks, otak kamu justru makin tegang. Oh iya, satu lagi. Makin sering kita lihat kehidupan orang lain di medsos, makin tinggi tekanan sosial yang kita rasain. Kita ngerasa harus sehebat itu, padahal ya hidup orang beda-beda. Solusinya gimana? Coba mulai digital detox. Pernah coba? Kalau belum, wajib banget. Ambil waktu beberapa jam atau hari buat bener-bener lepas dari medsos. Isi dengan hal-hal yang bikin kita kembali ke diri sendiri. Baca buku, olahraga, ngobrol langsung sama orang sekitar. Intinya, ayo kita jadi lebih sadar sama hubungan kita sama medsos. Bukan musuhin teknologi, tapi belajar gunain dengan sehat. Topik ini agak sensitif, tapi justru penting banget buat dibahas. PMO. Ya, pornografi, masturbasi, orgasme. Jangan salah, ini real banget. Banyak orang ngalamin, tapi jarang dibicarain. Ketika kita nonton porno, otak kita dapat rangsangan visual yang intens banget dan gak alami. Hasilnya, otak langsung nyembur dopamin. Itu loh, zat kimia yang bikin kita ngerasa senang. Tapi masalahnya, makin sering otak dapat dopamin tinggi kayak gitu, makin tinggi juga toleransinya. Ujung-ujungnya kita butuh stimulus yang lebih ekstrim buat dapetin rasa puas yang sama. Dan ini yang bikin kita masuk ke lingkaran kecanduan. Kamu pernah ngerasa nggak puas sama hubungan nyata? Atau ekspektasi kamu terlalu tinggi? Itu bisa jadi karena pola pikir kita udah dibentuk sama konsumsi konten yang nggak realistis. Dampaknya nggak cuma di psikologis aja. Penelitian neuroscience nunjukin bahwa kebanyakan nonton porno bisa beneran ngerubah struktur otak. Terutama bagian yang ngatur impuls dan pengambilan keputusan. Jadi jangan heran kalau makin lama,
makin susah ngontrol diri. Impulsif banget, dan itu bisa ngaruh ke kehidupan sosial juga. Plus, porno juga bisa bikin kita punya standar tubuh dan kecantikan yang gak realistis. Akhirnya, muncul rasa insecure, rendah diri, atau bahkan kecemasan soal diri sendiri. Jadi gimana? Haruskah berhenti total? Kalau kamu ngerasa udah over, itu mungkin sinyal buat mulai berubah. Ingat, proses pemulihan dari PMO itu nggak instan. Butuh waktu, kesabaran, dan niat. Dan nggak salah juga kalau kamu pengen cari bantuan profesional. Lanjut ke kebiasaan ketiga, judi slot. Pernah coba? Atau cuma iseng-iseng berhadiah? Well, meskipun katanya hiburan, faktanya, judi slot itu bisa ngancurin struktur otak kita secara perlahan. Setiap kali kita menang, otak dapat lonjakan dopamin. Itu bikin kita ngerasa happy, puas, pengen lagi. Tapi seperti biasa, makin sering, makin kebal. Jadi kita butuh lebih banyak kemenangan buat ngerasa puas. Masuk deh ke pola kecanduan. Yang bahaya, kita jadi kehilangan kontrol. Tahu resikonya, tapi tetap lanjut. Karena otak udah ketagihan. Dan efeknya nggak cuma psikologis loh. Secara neurologis, otak yang terus-menerus dipapar slot bisa benar-benar berubah struktur dan fungsinya. Pengambilan keputusan jadi kacau, kontrol emosi menurun. Belum lagi stres keuangan yang muncul karena kalah terus. Stres itu bisa ngebus hormon kortisol yang merusak otak dan bikin kita jadi cemas. Makin gak bisa mikir jernih. Kamu harus tahu juga, banyak orang yang pakai judi sebagai pelarian. Dari stres, dari masalah hidup, dari tekanan. Tapi pelarian kayak gini cuma bikin semuanya makin rumit. Solusinya, cari tahu dulu akar masalahnya. Kenapa kamu lari ke judi? Apa yang lagi kamu hindari? Dari situ, baru bisa mulai pemulihan. Itu tadi 3 kebiasaan yang kelihatannya biasa, tapi ternyata bisa merusak otak kita. Sekarang, coba kamu pikirin lagi. Mana yang paling relate sama kamu? Scroll medsos, PMO, judi slot, atau mungkin semuanya? Ingat ya, setiap keputusan kecil yang kita ambil hari ini bisa berdampak besar buat masa depan otak kita. Jadi mulai dari sekarang, ayo lebih sadar sama kebiasaan kita. Otak cuma satu, nggak bisa di-replace. Jaga baik-baik sebelum terlambat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay waras, stay sadar, dan stay keren.